Oke, bagaimana keadaannya? Sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Oke, silakan Pak Ri, memimpin doa untuk hari ini. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Limpahkan keberkatan soalnya. Amin. Oke, amin ya. Sudah diawali dengan berdoa. Oke, kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajaran, sudah diawali dengan berdoa. Sekarang kita akan flashback dulu ke pembelajaran kita minggu kemarin. Nah, di sini siapa yang masih ingat? Nah, siapa yang masih ingat apa saja teori-teori dari hakikat kedaulatan? Siapa yang masih ingat? Ya, oke, Risa. Yang pertama, iya, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, hukum, dan yang terakhir ada iya, itulah hakikat dari teori-teori kedaulatan ya. Oke, sebelum kita masuk, saya akan absen dulu ya, karena saya lihat ini banyak yang tidak hadir ya. Saya absen dulu ya. Abdi Kurniawan hadir, Agung, oke, Syafitri, dan yang terakhir Sekar. Oke, berarti dari 30 orang, alfa 4 izin 1 ya. Oke. Kan di pertemuan yang lalu, sudah Bapak jelaskan tujuan pembelajaran kita minggu depan. Apa materi kita minggu depan yang akan dipelajari? Berarti pada pertemuan hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu yaitu menjelaskan bentuk prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjelaskan. Lalu yang kedua, menyajikan bentuk dan prinsip kedaulatan negara Indonesia, dan yang terakhir yaitu menyimpulkan, ya, menyimpulkan prinsip kedaulatan negara Indonesia, ya, menjelaskan, menyimpulkan, dan menyajikan. Dan Bapak akan menampilkan slide ya. Perhatikan ke depan ya. Bapak akan tampilkan slide dulu. Lihat. Oke ya. Sama-sama kita lihat ke depan ya. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Lalu yang kedua itu, tetapi sini tadi jelaskan di atas, Presiden tidak bisa membutuhkan, tetapi MPR bisa mengganti Presiden. Bagaimana ini? Kalau Presiden melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak kriminal yang merugikan bangsa dan negara. Itu dia. Pak akan menampilkan video, tolong kamu perhatikan, ya. Tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke pembelajaran dari PPKN kelas 9 semester 1. Pada pertemuan kita kali ini masih membahas bab 3, yaitu tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi yang dibahas adalah poin B tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Bangsa dan negara. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Tadi kamu lihat di dalam penjelasan video tadi jelas dikatakan ada perbandingan dari demokrasi, kan? Ada perbandingan dari demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis. Ada perbedaannya tadi. Oke, ingat. Setelah ini Bapak akan membentuk kelompok. Oke, sebelum Bapak akan memberikan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik, lembar kerja untuk kalian, Bapak akan tentukan dulu kelompok, ya. Oke, hari ini akan Bapak bentuk dalam 5 kelompok, ya. Karena jumlah kita 30 orang, 5 berarti 6. Satu kelompok terdiri dari 6 orang, ya.
Ingat ya, ini adalah kelompok 1. Di sana kelompok 2, paling belakang kelompok 3, di situ kelompok 4 dan ini kelompok 5. Oke ya. Bapak akan tentukan. Oke ya. Kelompok 1 ada Abdi, Agung, Aisyah, dan Syakib. Oke, oke. Bapak akan berikan LKP-nya kepada. Ya, oke. Tolong lihat kembali slide yang akan Bapak tayangkan. Ini dia. LKP lembar kerja peserta didik. Tujuan pembelajaran sudah ada di atas ya. Lalu materinya adalah prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan di sini dia. Nanti akan Bapak berikan selebaran ini. Formatnya sesuai dengan slide yang Bapak tampilkan, ya. Dengan gambar yang Bapak tampilkan. Ada nama kelompokmu. Nah, contoh kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Lalu anggotanya ini berarti nama satu ke kelompoknya ya. Lalu ini dia langkah-langkahnya, perhatikan. Ini dia langkah-langkahnya. Nah, ini. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu diskusikanlah materi prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia yang telah kamu tonton dari video pembelajaran ya. Sudah kita tonton video tadi. Oke? Lalu yang kedua, masing-masing kelompok menyusun 2 pertanyaan serta jawabannya. Berarti kalian setiap kelompok menulis 2 pertanyaan beserta jawabannya ya. Itu dia yang terakhir. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas ya. Ini akan Bapak beri selebarannya. Silakan ditulis di sini ya. Tulis nama kelompok kan bukan boleh tadi ya. Nama kelompok, anggotanya, lalu ya. Sebutkan pengertian dari teori kedaulatan rakyat. Oke, pertanyaan yang pertama dari kelompok 1. Tuliskan peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebutkan peranan rakyat dalam demokrasi Indonesia. Oke. Kelompok siapa yang berani duluan maju? 5. Silakan kelompok 5. Oke. Mohon perhatiannya ya. Ya, aku mohon perhatiannya. Silakan. Kami dari kelompok 5 yang beranggota dengan anggota Rifaniha, Sabitin Mulyasari, Ridwan Kamilya, Yoji Raisa, Revan Aditya, dan Reno Agustian ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari pertanyaan nomor 4 kelompok 4. Silakan. Bentar. Perhatikan kelompok 4 apakah benar jawaban dari kelompok 5 ya. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah ya. Silakan. Soal nomor 1 yaitu sebutkan prinsip kedaulatan rakyat Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya 1. Pasal 1 ayat 3 berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 2. Pasal 3 yang berbunyi MPR berwenang mengubah dan menetapkan MPR melalui Presiden dan Wakil Presiden. MPR dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat oleh Presiden dan diberhentikan oleh Presiden. Soal nomor 2, jelaskan asas-asas dalam pemilu. 1. Langsung dilakukan secara individu, tak dilakukan. 2. Umum pemilu dapat diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak suara. 3. Bebas. Pemilihan dapat dilakukan secara bebas tanpa ada intervensi dari pihak lain. 3. Rahasia. Putusan pemilihan suara bersifat tertutup dan hanya diketahui pemilih itu sendiri. 4. 5. Jujur dan 6. Adil. Ya. Bagaimana dengan kelompok 4? Benar? Iya, benar ya, jawaban mereka benar. Asas-asasnya tadi benar. Asas-asas pemilu tadi ada luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Kita sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, saatnya Bapak akan melakukan evaluasi. Ya. Oke, pertanyaan Bapak yang pertama nih. Bagaimana pendapatmu tentang video pembelajaran hari ini? Siapa? Ya, silakan Mantila. Apa pendapatnya? Pendapat saya tentang pembelajaran hari ini sangat menarik karena kita dapat menonton video, dapat berdiskusi bersama-sama dalam kelompok. Pendapat dari Mantila tadi sangat senang ya, karena dapat menonton video lalu berdiskusi bersama. Oke, kalau begitu Bapak ingin bertanya. Ya, Bapak ingin bertanya. Tapi pertanyaan yang kemarin. Di sini siapa yang, oke? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, yang mau menyimpulkan atau memberikan rangkuman untuk pembelajaran hari ini? Siapa yang mau? Yang berani akan Bapak kasih nilai tambah. Ada 2 orang. Oke, silakan maju ke depan. Maju ke depan Anda untuk menyampaikan rangkumannya atau hasilnya. Oke, silakan. Dengar ya. Sebagai negara yang menghormati kedaulatan rakyat, Indonesia memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. B. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. C. Negara Indonesia adalah hukum. D. Presiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. E. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. F. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya melalui dasar. Oke ya. Rangkuman dari, oke, terima kasih Anissa. Oke, dari rangkuman tadi, biar Bapak rangkum kembali, biar Bapak ambil kesimpulan. Nah, sudah ada Bapak buat di slide. Tolong perhatikan slide-nya. Dan tolong perhatikan. Rangkuman materi kita hari ini yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum dan Presiden tidak dapat membubarkan atau membubarkan DPR. Ya, itulah rangkuman kita pada materi hari ini. Oke, karena waktunya sudah mau selesai, sudah mau habis, jadi Bapak mau menyampaikan kepada, ya, Bapak akan menyampaikan kepadamu apa materi pembelajaran kita untuk pertemuan berikut. Oke, mari kita lihat buku paket kita. Lihat buku paketmu anakku pada halaman 67. Dan lihat buku paketmu pada halaman 67 pada bagian C. Untuk pertemuan kita berikutnya itu
ada pada halaman 67 ya. Pada bagian C, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Itulah. Oke. Jadi karena di awal tadi diawali dengan berdoa, ya, diawali dengan berdoa dan harus diakhiri pula dengan siapa yang berani, siapa yang bisa memimpin doa untuk penutupan pembelajaran. Oke, silakan Novas. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya Allah ya Tuhan kami, yang sangat berdoa. Amin ya. Oke, kalau begitu terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau begitu selamat pagi. Kurang semangat, selamat pagi. Oke, terima kasih. Nanti kembalikan mejanya ke posisi ya.